terdengar? Terdengar, Pak. Baik, ya. Ada sebelum kita masuk ke topik hari ini, ada satu materi tambahan di minggu lalu yang saya belum sempat bahas dan saya ingin bahas sekilas, bukan bagian dari materi perkuliahan, tapi mungkin adik-adik akan temukan di dunia nyata. Di sesi lalu kita membahas misalnya kita punya struktur data student misalnya, lalu entah bagaimana kita mengoverload operator plus supaya apapun maksudnya, ya student ini bisa di plus dengan dirinya, ya, dengan sesama instance dari kelas student lainnya. Nah, mari kita lihat kalau kita butuh implementasi Python seperti itu. Misalnya kita punya kelas student, ya. Sama dengan ini adalah contoh simpelnya. Belum share screen, Pak. Oh, maaf, saya belum share screen. Baik, terima kasih ya. Sampai lupa. Oke. Misalnya di sesi lalu kita membahas tentang operator overload. Operator plus itu mau digunakan untuk kebutuhan berbeda. Andai kata kita punya satu, ini adik-adik jangan terlalu fokus di kelasnya, tapi kita fokus pada operatornya ya. Misalnya kita punya S1 sama dengan S1 student, S2 student. Tentu saja S1 plus S2 ini akan ditolak karena tidak punya definisi bagaimana sebuah student bisa di plus dengan student lainnya. Ketika adik-adik mempelajari tentang operator overloading di sesi sebelumnya, kita tahu bahwa guna overloading itu bukan hanya 1 plus 1 normal, ya, tapi S1 plus S2 tidak terdefinisi. Nah, ketika sebuah bahasa menyediakan operator overloading, maka tentu perlu ada mekanisme tertentu supaya kelas yang didefinisikan oleh si user define data type itu harus mensupport entah bagaimana si operator ini di overload, ya. Kalau bahasanya support operator overloading. Sehingga kalau saya punya kelas student yang baru dan anggaplah bahwa setiap kali didefinisikan harus diberikan nama misalnya, anggaplah demikian gitu ya. Maka kalau saya punya S1 student, maaf, harus sekarang ada pakai nama misalnya tes 1 gitu ya. Lalu saya punya S2 tes 2, tetap saja S1 plus S2 akan gagal karena memang nggak didefinisikan, memang operator overload disediakan, overloadnya di mana dalam hal ini. Maka anggap saya punya kelas student baru lagi, ya, yang sekarang sudah punya nama, mesti di pass variabel nama ke dalamnya. Lalu saya punya cara untuk mengoverride sebuah operator. Kita contoh paling simpel aja ya. Sekarang saya punya student 1 sama, saya punya student 2 sama. Sekarang S1 plus S2 bernilai tes 1, tes 2.
Atau lebih bagus lagi, kalau saya punya kelas student lainnya, bisa nggak ya? Saya nggak tahu nih. Saya punya student 1, student 2, S3 sama dengan S1 plus S2. Nah, sekarang S3 ini apa? Student juga, sehingga S3 titik name itu adalah T1, tes 2. Jadi adik-adik bisa melihat, di contoh yang paling awal, kita nggak punya apa-apa, kelas kosong, dan ini kita nggak bisa assign properti apapun di kelas tersebut, nggak ada field apapun. Ya, kemudian kita punya student baru di sini yang punya sebuah atribut atau field atau properti n, di mana ketika dibuat harus melewatkan sesuatu, mungkin nama di konstruktornya. S1 adalah student tes 1, S2 adalah student tes 2, tapi operator plus yang ingin di overload belum bisa karena kita tidak mendefinisikan apapun untuk menandai bahwa operator plus ini kita overload. Nah, sekarang kita punya student yang ketiga, kita ingin mengoverload plus dan kita membuat sebuah fungsi spesial, metode spesial dengan nama do underscore add do underscore dia sendiri plus other, ya. N-nya dia, nama dia di plus other punya name menjadi student 1, S1 adalah student tes 1, S2 adalah student tes 2, tapi S1 plus S2 entah bagaimana jadi string. Kurang bagus. Di kelas yang terakhir kita perbaiki. Kita masih punya kelas student ketika dibuat melewatkan tes 1 ke N, sehingga N-nya dia adalah N yang dilewatkan, penjumlahannya operator plus yang di overload ini menjadi berbeda. X adalah N-nya dia ditambah N-nya orang lain, N-nya si other ini, yang di plus berarti S2-nya punya punya N, dan kita buat objek baru dari instance baru dari kelas student dengan nama berbeda, nama barunya X yang barusan kita jumlahkan, sehingga S1 plus S2 menjadi S3, dan S3 itu adalah sebuah student juga, dan kita bisa lihat N-nya adalah tes 1, tes 2, penggabungan antara dua ini. Jadi kita mengoverload operator kalau di support ya, dan kita menyediakan, dan si bahasa menyediakan cara untuk bagaimana sih mendefinisikan plusnya ini loh gitu. Ya, di sini adik-adik bisa melihat bahwa kadang-kadang ini sangat berguna. Untuk apa? Untuk kodenya lebih pendek. Semantiknya bagaimana? Kita ngerti nggak student 1 plus student 2? Ya nggak tahu juga gitu ya. Bagaimana dua student bisa dijumlahkan? Ya kita nggak paham jumlahkan apanya, dua orang berbeda nilainya, namanya. Tapi intinya adalah adik-adik memahami bahwa ini mungkin ketika sebuah bahasa menyediakan operator overload, sebuah fasilitas, dan user define data type ingin mengoverload plus tersebut dengan mekanisme tertentu, dalam hal ini add ini, dan ini kita contohkan dengan Python. Ya, di berbagai bahasa ini disupport, tapi ya adik-adik ya tergantung programmernya mau mengartikan apa ini plus antara dua student. Oke, sekarang kita bahas materi kita hari ini. Materi hari ini adalah materi yang ringan, tapi adik-adik akan melihat bahwa tanpa pembahasan ini, sebuah bahasa itu akan susah banget gitu, untuk digunakan implementasi algoritma. Misalnya ada kebutuhan bepergian dari titik A ke titik B. Dalam perjalanan kita mungkin menemui hambatan. Kalau ada perbaikan jalan misalnya, kita mungkin harus ke kiri atau ke kanan. Jadi butuh if. If ada hambatan, maka saya turn left. If ada hambatan, saya turn right. Lo tanpa if bagaimana caranya? Susah membayangkannya ya gitu ya di zaman sekarang gitu.
membandingkan nilai lalu kita jump ke label tertentu seperti contoh kode kemarin, kita tidak lagi nyaman di zaman sekarang gitu. Lalu yang kedua ada perulangan. Ketika ada perbaikan jalan sementara, kita mungkin menunggu. Kemudian kita cek lagi, udah selesai belum perbaikannya? Cek lagi, udah selesai belum? Kalau cek sekian kali nggak selesai, kita muter gitu. Setelah kita muter, kita cek lagi kalau ada kendala, dan kalau kendala itu terus-menerus ada, kita pulang misalnya. Nggak jadi ke titik B. Jadi sebuah bahasa tanpa perulangan dan seleksi kondisi di zaman sekarang ya, kita tidak bicara yang zaman dulu seperti code yang kita bahas di chat kemarin, susah rasanya ya gitu. Nah, tapi apa saja fasilitas yang bisa diberikan oleh sebuah bahasa bagi programmernya untuk melakukan perulangan dan seleksi dengan nyaman? Mari kita bahas. Nanti kita lihat slide presentasi kuliah kita, disebutnya adalah selection statements dan iterative statements. Dalam program tertentu, dalam program kita tentu akan seperti contoh tadi, ya, perlu memeriksa sebuah kondisi. Umum sekali. Bagaimana tidak? Kalau untuk implementasi algoritma terlepas dari struktur data yang rumit-rumit, linked list, tree, atau apapun begitu ya, kita mungkin hanya ingin memeriksa variabel A ini nilainya berapa, B ini nilainya berapa. Lalu apakah setelah itu kita ngapain? Kalau A1, kalau B1, kalau C2, kalau D2 misalnya. Kita mungkin akan melakukan sesuatu kalau nilai itu tercapai, kalau kondisi itu tercapai. Lalu berikutnya, kalau nggak tercapai bagaimana? Ya maka else. Ya bisa saja bahwa sebuah bahasa hanya menyediakan if, then, tanpa else. Bisa saja, memang agak susah kalau kita pikir ya. Tapi tetap mungkin, tetap bisa kita implementasi algoritma kalau else-nya nggak ada. Hanya saja kodenya mungkin akan jadi panjang. Sehingga umumnya kalau sebuah bahasa mendukung if, maka bahasa itu juga mendukung else. Ya. Lalu apakah bahasa ini if, else, if-nya boleh if dalam if? Ya kalau dipikir-pikir ya tentu boleh harusnya ya. Kalau tidak ya maka kadang-kadang kita butuh memeriksa dua kondisi, dan dua kondisi itu, kondisi berikutnya hanya kita akan cek kalau kondisi sebelumnya tercapai, dan akan lebih gampang dalam algoritma kita menggunakan if dalam if. Kalau bahasa nggak support, lalu bagaimana? Ya agak lebih susah ya, kita mesti membuat code kita sangat flat. Nanti kita akan lihat contohnya. Ya, lalu kadang-kadang dalam bahasa tertentu kondisi yang akan diperiksa itu harus taruh dalam kurung. Ya. Lalu biasanya juga normalnya yang namanya if itu adalah sesuatu yang bernilai true or false. Jika lapar, maka makan. Lapar itu menandakan jika lapar sama dengan true. Jika saya lapar. Lapar atau tidak? Lapar, maka sesuatu. Ya. Tapi kadang-kadang kita akan lihat bahwa di bahasa tertentu kondisi ini tidak harus sangat eksplisit. Mari kita lihat contoh. Ya, saya mengetikkan beberapa kode duluan karena untuk menghemat waktu. Ya, misalnya ini contoh kode yang paling simple gitu. Di C untuk memeriksa sebuah apakah X sama dengan 5 atau tidak. Ya, kalau X sama dengan 5, maka kita cetak X sama dengan 5. Ya, seperti halnya apa yang tampil di output ini. Tanpa else, tanpa if dalam if, hanya memeriksa sebuah nilai tunggal. Ya. Oke. Tapi tentu kebutuhan kita lebih dari ini kan ya biasanya ya. Sehingga else biasanya ada. Jalankan. Kalau X-nya bukan 5 ya else lah yang dikerjakan. Ini sesuatu yang sangat bisa dipahami oleh logika kita. Dan bahasa idealnya mendukung ini. Lalu kita mungkin saja bekerja dengan if, then, tapi sebelum kita
sampai else, kita masih ada if yang berikutnya. If berapa, kalau bukan else, if lagi. Kalau sudah berkali-kali bukan else terakhir. Ketika semua kondisi nggak lagi tercapai, lalu kita jalankan else-nya. Apakah ini disupport? Ya, mungkin. Tergantung bahasannya. Apakah harus selalu ada else if? Iya, tidak harus. Apakah harus sintaksnya adalah begini? Python tidak. Else if, tapi elif misalnya. Ya, macam-macam. Tapi esensinya adalah demikian. Ya, else. Else-nya apa? Else-nya if atau else-nya else saja. Ya. Atau kalau else if terlalu panjang, ya else if, else if, else if, maka kita mungkin bisa gunakan switch case. Kita lihat bahwa contoh ini tentu tidak sesuai harapan. Kalau X kita 5, hasilnya adalah bukan saja X sama dengan 5, tapi sekaligus X sama dengan 50 dan X tidak sama dengan 5 atau 50. Karena nggak ada break di sini. Ini adalah by design, ya. Karena memang ada kebutuhan kadang untuk kalau X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3 dikerjakan sekaligus misalnya. X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Kita kerjakan sekaligus yang terbawah. Baru kita break. Tapi bahwa kalau kita ingin setiap ini di break ya, kita harus tuliskan secara eksplisit. Seperti halnya contoh ini. Break, break. Maka akan sesuai dengan harapan kita. X sama dengan 5, stop. Sejalan dengan contoh kita yang kemarin, ini juga cukup menarik bagi adik-adik mungkin. Kita punya X 50, berarti X sama dengan 5 tidak true, maka tidak dikerjakan. Kita else if, berarti di sini X sama dengan 50 betul dia, maka kita go to G, label G. Di sini G muncul X sama dengan 50. Tapi mari kita jalankan program ini. Outputnya adalah demikian. X sama dengan 50 betul, sampai di sini betul, tapi yang bawahnya dikerjakan juga. X tidak sama dengan 5 atau 50, dan X sama dengan 5. Bukan sesuatu yang kita harapkan. Memang kita tidak lagi bekerja dengan GoTo. Contoh ini dan contoh kemarin itu hanya untuk for fun saja, untuk adik-adik melihat bahwa di masa puluhan tahun lalu, 40 tahun lalu misalnya ketika saya pertama kali belajar pemrograman tahun 94-95, waktu itu masih banyak contoh yang menggambarkan go to sana sini, lompat sana sini. Ya, berarti kan alur kita berarti sekarang go to G. G ini berarti ini. Masalahnya adalah di bawah ini H dan F ini hanyalah label, jadi ini akan dikerjakan sekaligus juga. Andai kata logika kita hanya sampai F, jadi X-nya adalah 5, int X sama dengan 5, bukan 50, dan F yang di go to, maka F ini akan mencetak X sama dengan 5. Masalah kelihatannya selesai, tapi kita punya bug kalau seandainya X-nya 50 seperti contoh ini, maka G dikerjakan, H, F sekalian dikerjakan juga. Jadi kalau adik-adik melihat contoh ini dan contoh kemarin di grup chat, sekaligus adik-adik membayangkan bahwa puluhan tahun lalu programmer bekerja dengan lompat sana, lompat sini, ya tentu bukan fisiknya yang lompat, tapi alur berpikirnya yang lompat. Zaman sekarang sangat nyaman. Ya, cuman kan programmer kadang ya disajikan itu ya pelajari itu. Ya, ketika saya berumur 14-15 tahun, belum ada internet, cuma tahunya adalah buku, dan di situ dibahas tentang jam sana jam sini ya saya juga menulis jam sana jam sini itu. Setelah kuliah baru memahami bahwa kita punya banyak pilihan bahasa, ya. Tapi jam itu tetap jam ke label tetap ada karena pemrograman zaman dulu tidak selalu terstruktur.
kodenya ditulis atas ke bawah, tapi memahami kodenya adalah kita harus tahu kapan dia lompat kemana, kemudian baru kita lihat, oke, alurnya demikian toh gitu. Ya. Jadi memang tidak gampang ya. Sekarang sudah nyaman dengan segala bahasa yang mempermudah. Oke, berikut. Nah, di slide disebutkan bahwa dalam bahasa tertentu, ekspresi itu tidak selalu explicitly true or false. Misalnya di contoh ini, ya. Contoh ini. If 1 plus 1, maka outputnya adalah tentu saja true. 1 plus 1 akan dievaluate oleh Python menjadi sebuah nilai, tentu 2. Kalau 2 berarti bukan 0. Bukan 0 berarti true. Maka dikerjakan blok print true-nya. Kalau saya di sini adalah saya 1 minus 10, maka outputnya adalah minus 9 kan? 1 minus 10 kan minus 9. Min 9 adalah bukan 0. Maka min 9 adalah true. Maka true, kerjakan print true-nya. Andai kata saya di sini adalah 1 minus 1, maka yang dikerjakan adalah print false, sehingga mencetak false di stdout. Itu false. Karena 1 minus 1 adalah 0, dan 0 adalah false di Python. Atau tidak harus begini. Kalau A adalah list kosong, maka mari kita lihat. Kalau A adalah list kosong, maka if A ini mengisyaratkan bahwa kalau A adalah list, untuk mencapai dia true, dia mesti punya nilai, punya isi. Sementara dia kosong, A-nya kosong. Sehingga if A nggak tercapai, else yang dikerjakan, print false, maka false di sini. Apakah ini membantu? Sangat membantu adik-adik. Misalnya kita punya seperti ini, 1, 2, 3. Kalau kita diberikan cara begini gampang ya, gampang sekali if A langsung print true. Tapi kalau tidak boleh demikian, harus boolean secara eksplisit, maka kita akan bilang if len A besar 0. Ya, daripada repot-repot, sudah cukup if A saja. Bayangkan, jauh lebih nyaman dibanding tadi. A ini sebuah list. List ini secara implisit true kalau dia punya isi, ya. Membantu. Ya, ini di slide kita hari ini. Ya, bahasa lain mungkin ekspresinya harus explicitly boolean, tapi bahasa tertentu tidak. Ya, ini contoh yang tadi kita bahas, nested ini suka banget keluar di ujian, tapi bukan ujian kita. Ya, misalnya dari sertifikasi atau apa. Ini akan kadang-kadang kita kan satu statement ini boleh ya, dan if ini boleh satu statement, tidak harus blok. Kalau tidak harus blok, hanya satu statement pun boleh, result sama dengan 0 ini, maka yang mana yang dikerjakan begitu? Ya, suka ditanyakan yang mana sih yang dikerjakan with if gets the else. Tentu ini bukan ujian kita, tidak akan keluar karena tidak diujikan seperti ini mata kuliah kita. Tapi ya adik-adik akan melihat bahwa kalau if tidak selalu harus block statement, kurung kurawal, boleh satu statement, maka mesti ada cara supaya ini code gampang terbaca, tidak ambigu. Contoh di bahasa lain, multi-way kita sudah bahas switch case. Ya. Switch case seperti tadi kita bahas, switch case. Nah, switch case ini mari kita lihat ya. Lebih lanjut. Ini kita lompat slide-nya cepat banget ya. Materi kita ini sebenarnya slide ini banyak tapi tidak terlalu, ini hanya berupa contoh-contoh di beberapa bahasa. Tapi mari kita lihat. Ini sesungguhnya menarik. Ya. Perhatikanlah kalau saya punya fungsi A misalnya. Oke, di Python kalau kita mau simulasikan begini, ya, X sama dengan 1, if X sama dengan 1, print X. Ini ya, else if X sama dengan 2,
print X sama dengan 2. Else, macam-macam, akhirnya kita else print misalnya error begitu. Ya, tentu saja karena X-nya 1, ya, dan kita punya dua kondisi, if X sama dengan 1 atau X sama dengan 2, selebihnya error, maka kita, kalau cuma 2, iya gampang. Kalau 5 gimana? Kita mesti if, elif. Ya. Ya. Python bilang, oh tidak perlu pakai switch case. Mari kita gunakan cara lain. Gitu. Apakah itu? Misalnya saya punya sebuah mapping, associative array di bahasa lain, dictionary di Python, hash table di bahasa lain, hash di Singkong, map di Java. Ya, kalau kita punya satu poin ke, ya, kalau saya punya fungsi A gitu ya, ini adalah print A. Saya punya fungsi B, isinya adalah print B. Maka saya bisa buat mapping, D adalah mapping dari 1 ke A, 2 ke B. Lalu, if X sama dengan 1, panggil A. If L sama dengan 2, panggil B. Else print error misalnya. Maka saya kalau mau cara cepat bisa saja begini kan, DX panggil. Maka A yang dicetak. Tapi cara ini berpotensi bermasalah kalau X-nya bukanlah 1, misalnya 1000. Pertama, ada key error. Karena key 1000 tidak ada dalam D. Maka, kode ini mungkin kita perlu sempurnakan. Misalnya, try D, X panggil, except in error misalnya. Maka A. Atau kalau saya manifestasikan dalam fungsi, saya bisa buat fungsi C, X, I, DX panggil, else, maaf. Saya punya fungsi ini, try, DX panggil, except, print, error misalnya. Sehingga fungsi C saya, kalau saya panggil 1, dia kerjakan A. Kalau dipanggil 2, kerjakan B. Panggil 1000, 10.000, error. Atau kalau mau lebih sopan sedikit, saya punya fungsi D. D. Itu sudah ada ya. Saya sudah punya fungsi E. If, misalnya, D has key X, F sama dengan DX, F panggil, else, print, error. E1 adalah A, dipanggil, E2 adalah B, E1000 adalah error. Atau saya punya fungsi F. If saya X, Y sama dengan misalnya D, atau V sama dengan D get X. If V, if callable V panggil, else print error. Jadi entah fungsi C, entah fungsi E, entah fungsi F yang digunakan, intinya adalah kita mensimulasikan if else, if else, if panjang di Python hanya dengan satu fungsi, entah C, entah E, entah F. D-nya, mappingnya tentu bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ataupun key-key lain yang disupport oleh Python. Apakah ini sesuatu yang selalu menjadi jawaban? Mungkin tidak. Bagaimana kalau saya mau range 1 sampai 2 sampai 3, 1 sampai 3, 1 sampai 5 misalnya. Maka code-nya perlu dimodif cukup banyak atau mapping kita diperbanyak dengan key map value yang sama. Apakah optimal? Tidak juga.
Intinya adalah memang tidak bisa solve semua permasalahan untuk menggantikan switch case, tapi ada caranya. Seperti yang kita contohkan ini. Ya. Singkong juga menggunakan cara serupa. Ya. Ketika saya punya fungsi, misalnya f adalah sebuah fungsi, saya bisa if jika f adalah fungsi, maka saya panggil code berikutnya. F adalah fungsi, parameternya adalah satu parameter yaitu x. Dan sejalan dengan contoh tadi, ini di Python, di Singkong juga saya menggunakan cara serupa. Saya punya fungsi A, print A dalamnya, punya fungsi B, print B. Lalu saya punya mapping tadi yang D di Python ini sebutnya X, 1 poin ke A, 2 poin ke B, dan saya punya variabel test. Jika terus saya punya variabel R, di mana adalah ambil value dari X dengan key berupa 1, yaitu tes. Jika dia tidak nol, artinya ada hasilnya, maka saya panggil R-nya berupa fungsi. Kalau tidak, saya panggil tidak, saya tulis tidak tersedia. Maka kalau dijalankan, output-nya adalah A. Kenapa A? Karena tes adalah 1. Maka X test adalah A. Lalu kalau dia tidak nol karena A, maka panggil fungsi A. Maka A lah yang dicetak. Ya. Prinsip serupa digunakan di Singkong. Kita kembali ke slide. Ya, di bahasa lain ya case when and tergantung bahasa, tapi sintaksnya ya adik-adik memahami ya bahwa multi-way selection adalah seperti itu. Kita punya cara untuk bagaimana sih memeriksa lebih dari satu kondisi. Ya. SIM kita akan bahas di Islamid. Sampai di sini apakah adik-adik ada pertanyaan? Oh, Pak, mau tanya tadi yang fungsi R itu apa ya, Pak? Yang dia manggil fungsi R. Oh, fungsi yang didapatkan dari key mapping yang jadi contohnya di sini. Di sini R ini adalah sesuatu yang dikembalikan dari key yang didapat, value yang didapat dengan key berupa tes. Kalau X ini adalah sebuah key value mapping, dan tes ini adalah nilai 1, maka R ini akan bernilai A, akan poin ke A. Nah, karena R itu tidak nol, maka R ini dipanggil, A ini dipanggil. Dipanggil dengan cara tambahkan 2 kurung. Kurung buka, kurung tutup. Maka R ini adalah semacam kalau bahasa C itu adalah pointer to function gitu. Oh, dia berarti manggil variabel bisa manggil kayak fungsi gitu, Pak? Ya tergantung bahasanya. Ini siapa yang tanya ini? Andreas, Pak. Ini fungsi apa? Ya. Ini bahasa apa, Pak? Kenapa? Ini Singkong. Oh. Python bisa juga. Python juga bisa. Jadi bahasa-bahasa dynamic itu rata-rata support hal seperti ini. Contoh ya, saya punya F. Ini fungsi F ya. Print F. A sama dengan F. A ini variabel toh, F ini fungsi kan. Saya bisa begini. Ya, jadi tergantung bahasanya. Kalau bahasa-bahasa dynamic biasanya bisa mempermudah programmer. Jadi kalau saya punya def F, saya punya def G di sini, print G gitu ya. Saya punya F di sini, return G gitu ya. Maka saya punya H di sini sama dengan G ya. Saya panggil H sama dengan G gitu ya. Lalu saya punya X sama dengan H, saya panggil H-nya, mengembalikan G kan, saya panggil lagi, akan mencetak G. Ya. Ya. Oh, harusnya sih begini.
ya, G. Ya, tapi G ini kan return G, ya, karena H ini sudah saya panggil, mengembalikan fungsi G. G saya panggil. Ya, jadi yang kayak gini itu bagaimana caranya si bahasa ini mempermudah si programmer, Andreas. Dan ini biasanya keajaiban seperti ini tuh hanya ada di bahasa-bahasa dynamic. Dynamically type. Bahasa-bahasa yang statik akan bisa dengan segala kerumitan begitu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, ini contoh yang kemarin ya, yang kita bahas di grup chat ya. Contoh ini tentu adik-adik sudah tidak gunakan ya. Kita lihat bahwa A, print check, pindah ke B. Tambahkan, pindah ke A, ke atas lagi. Print check, masih oke, pindah ke B. Tambahkan, pindah ke A. Terus seperti ini. Ya, ini yang kita bahas di grup chat ini tidak lagi digunakan, tapi ya mungkin masih ini masih bisa karena ya bahasa zaman dulu yang kompatibel ke zaman dulu puluhan tahun lalu, di mana kita selalu lompat-lompat, ya ini ya beginilah kurang lebih ilustrasinya. Ya, nah sekarang kita masuk ke perulangan. Perulangan adik-adik ini adalah sesuatu yang, aduh, bahasa tanpa perulangan ya kayak gitu itu, lompat sana lompat sini. Ya bayangkan ya kalau kita lompatnya cuma sekedar iterasi dari kalau hanya sekedar mencetak 1 sampai 5 gitu ya nggak apa-apa. Tapi kan program itu nggak selalu sesederhana itu. Ya. Lalu bagaimana kalau kita harus lakukan iterasi yang kompleks gitu ya? Tentu bahasa itu idealnya sediakanlah sesuatu gitu yang mempermudah gitu. Ya. Ya, contohnya adalah misalnya kalau kita punya contoh program C demikian, saya bisa buat for I sama dengan 1 gitu ya. I kecil 5, saya akan terus mencetak I plus plus. Adik-adik tolong perhatikan ya. Ini kan, normalnya kan adik-adik ketemu program seperti ini. Apa itu? Ya, adik-adik akan ketemu program seperti ini. Ini biasa gitu ya. Masalahnya adalah for yang disediakan sama C ini bukan for yang hanya begini saja. For ini saking canggihnya, dia bisa begini kan. Variasi pertama, mari kita hilangkan bagian pertama di sini. Oke. Ini tentu juga masih jalan dengan baik. 1 sampai 5. Variasi kedua, mari kita hilangkan ini dan kita hilangkan ini dan kita gantikan dengan cara. Lalu setelah itu kita jalankan 1 sampai 5. Lalu lebih hebat lagi, mari kita buang ini. Gantikan dengan titik koma. Lalu kita jalankan lagi 1 sampai 5. Lalu kita kembalikan ini. Kita jalankan 1 sampai 5. Satu baris. Ya, adik-adik lihat. For untuk kebutuhan sederhana, satu baris solve banyak hal. Simple. Kalau kalau ini berupa pemanggilan fungsi gimana? Fungsi ini bisa kompleks kan dia, ya nggak apa-apa gitu loh. Ya. Jadi sambil kita jalankan print f-nya, kita plus juga i-nya. Dan ini diulang ke awal lagi, ke tengah, cek lagi. Masih tercapai nggak kondisi kecil 5? Masih, kerjakan lagi yang sebelah kanan ini. Kembali ke sini lagi. Dan seterusnya. Sampai nggak tercapai ya quit. Break dari perulangan. Tapi kan masalahnya adalah for ini diberikan sebagai fasilitas gitu ya. Counter control loop ya. Kita ada initial value, kapan dia selesai perulangannya dan sekali lompat berapa. Tentu saja kita bisa lompatnya adalah 2 di sini. Dan dijalankan 357 misalnya. Ya.
dan seterusnya. Ya, variasi di bahasa itu macam-macam. Ya, macam-macam. Gitu. Ya, tapi kan perulangan tuh kadang salah satu bentuk yang sangat penting selain if dalam menyusun algoritma. Ya, algoritma itu kalau rumit itu banyak kadang-kadang memerlukan perulangan, if, perulangan dalam perulangan dan seterusnya, perulangan terus-menerus, perulangan sekian kali, ya, perulangan dengan kondisi tertentu. Ya, jadi misalnya kalau saya ingin mengulang hanya kalau i-nya kecil 5 kan di sini ya. Berarti saya bisa saja while i kecil 5 ini in i plus plus. Jalankan 1 sampai 4 gitu ya. Kalau mau 1 sampai 5 ya tentu ini. Kalau kita lihat, dia akan periksa di depan. Kalau i-nya 1000, dijalankan nggak? Tentu tidak. Karena while i kecil 5 sama dengan 5, kecil sama dengan 5, dia adalah 1000. Karena syaratnya nggak terpenuhi, maka ya sudah nggak dikerjakan. Ini adalah tes di depan. Bagaimana kalau saya mau tes di belakang? Saya punya cara paling gampang adalah while true di sini. While 1 aja. If i besar 5 gitu ya, break. Jalankan. 1000 akan dicetak sekali. Setelah itu cek. Waduh, rupanya besar 5. Ya udah quit deh gitu. Atau cara yang lebih resmi mungkin adalah begini. Do while i kecil sama dengan 5. Di sini akan dikerjakan sekali, tentu 1000-nya akan cetak sekali, plus dari 1001, ketemu di sini. Oke, ini nggak memenuhi syarat, keluar. Si rupanya menyediakan cukup banyak ya variasi untuk kita berulangan for yang sakti itu. Lalu dengan while true, kalau kita maunya pretest ya while true dengan cara benar kondisinya, while true yang agak sedikit fleksibel adalah dengan while 1 begitu. Dia akan ulang apapun yang terjadi. Atau kalau kita mau resmi adalah do while, kerjakan sekali habis itu tes belakangan, post test. Nah, ketika adik-adik memikirkan dari sisi pandang bahasa, yang mana nih yang bagus kira-kira? Ya kita nggak apa namanya tidak melihat jadi gini, bahasa itu adik-adik mesti pahami dipandang dari domain permasalahan yang ingin diselesaikan. Bahasa itu dibagi dua. Pertama adalah general purpose programming language, yang kedua adalah domain specific programming language. Ketika kita berbicara tentang general purpose, berarti dia bisa solve banyak permasalahan dalam banyak domain. C adalah general purpose, Java adalah general purpose, Python adalah general purpose, Singkong adalah general purpose. SQL adalah domain spesifik. Spesifik di mana? Database relasional. HTML adalah domain spesifik di mana presentasi ya apa ya konten dari halaman web. Gitu. Nah kalau sebuah bahasa rupanya adalah ke arah general purpose, maka kan paling tidak if dan for atau while atau sebagainya sintaksnya tentu perlu disediakan. Tapi seberapa kompleks? Apakah harus sesakti for di C? Ya mungkin tidak perlu. Apakah harus dengan for plus while plus do while? Ya mungkin tidak harus. Ya. Sebagai contoh di Python kita taunya while.
Tapi bagaimana mensimulasikan post test di while? Ya sama dengan while 1. Kita punya misalnya X sama dengan 1000. 10.000. While true, X if X besar 5, break. Itu muncul sekali. Kalau mau pemeriksaan di depan ya, while X kecil 5, baru kita print X. Ada yang muncul karena X-nya tidak kecil 5. Pretest di bawah, post-test di atas. Dan contoh ini adalah pretest yang di bawah, yang contoh di bawah, yang di bagian bawah, post-test yang di atas. Artinya kadang-kadang gitu ya, terlalu banyak bentuk for, while, do while, macam-macam. Ini malah yang memudahkan programmer betul. Tapi programmer mesti mengingat beberapa hal, dan kalau dia salah ingat itu juga repot juga. Ya. Baik adik-adik, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Apakah suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Ferdiana. Nah, masalahnya gini, kalau kita lanjut ya. Programmer itu kadang-kadang tidak selalu ingin perulangan berdasarkan counter. Tidak ingin melakukan perulangan, kadang-kadang ada kebutuhan nyata untuk mengulang berdasarkan elemen dalam sebuah tipe data. Sebagai contoh di sini disebutnya adalah iteration based on data structure. Jadi kalau sebagai contoh, kalau saya punya array Pak, di sini, belum share screen ya, Pak? oh iya, maaf ya, sebentar ya. Share screen, ya, terima kasih. Nah, iteration based on data structure. Misalnya kalau kita punya array seperti ini, kita punya array 1, 2, 3 of integer ya. Anggaplah kita nggak tahu panjangnya berapa. Ini kan 3 karena kita yang ketik. Tapi anggaplah kita punya array satu waktu kita nggak tahu panjangnya berapa. Misalnya karena alokasi dinamis. Nah, untuk mengetahui panjangnya, kita gunakan cara yang tidak nyaman sekali di C ya. Melihat ukuran dari si array dibagi dengan ukuran dari elemen pertama karena ini homogen. Maka dapatlah 3. Lalu kita ulang dengan cara seperti ini. Ya, repot sekali. Memang dapat 1, 2, 3, tapi adik-adik bayangkan kalau seperti ini, programmer zaman sekarang high level itu kalau membuat aplikasi yang tidak low level ya, tidak ke hardware, tidak ke optimize banget, tidak ke performance banget, yang penting jadi gitu ya. Maka aduh ini berapa baris? 1, 2, 3 baris untuk sesuatu yang Python solve dengan for i in 1, 2, 3 print i. Satu baris cukup. Bahasa-bahasa dynamic super high level begini gitu ya. Iterasi untuk setiap elemen dalam sebuah struktur data itu sangat dipermudah. Python menyebutnya adalah iterable. Ya. C manual seperti ini. Ya. Ketika kita membahas konsep, kita tidak bilang bahasa A, B, C yang mana yang bagus tidak, tapi kita membandingkan bahwa dari sisi pandang bahasa, lalu dari sisi pandang user, yaitu si programmernya. Ketika dihadapkan pada performance, tentu C akan perform sangat bagus.
Tapi ketika dihadapkan pada si programmer ingin seproduktif mungkin dalam satu baris, misalnya yang readable, maka Python akan menawarkan banyak hal yang seperti itu. Ya, satu baris. Ini adalah contoh di Singkong. Nah, sekarang di Java. Di Java kalau kita mau iterasi dengan cara seperti ini, senyaman Python tadi, for in hello world, tentu tidak senyaman satu baris gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa solve. Mari kita lihat. Oh ya, kalau misalnya kita punya list dan sebuah array list untuk implementasi interface list, lalu kita punya satu variable list of string misalnya dengan tipe misalnya ini S, lalu kita tambahkan hello gitu ya, anggap kita sudah punya. Sebelum 2004 Java 5, kita akan menggunakan cara yang sama seperti C, ya. Hanya saja kita gampang mendapatkan berapa banyak elemen dengan method size milik X, milik sebuah list. Ya, kita bisa assign ke ini indeksnya, kemudian kita bisa cetak. Coba jalankan hello world, ya. Tentu tidak satu baris seperti halnya Python, tapi lebih nyaman dari C, ya. Nanti kita nggak usah repot-repot memeriksa dengan size of bagi-bagi begitu. Tapi adik-adik sebagai anak-anak yang lahir dan besar di zaman sekarang, setelah Java 5 2004, bisa sederhanakan dengan satu baris perintah juga seperti ini. Ini kalau dibikin satu baris ya satu baris. Hello world, hello world. Ya. Untuk setiap string, ini bahasa statically type, bahasa yang tipenya diketahui sebelum dikompilasi begitu ya. Untuk setiap string S dalam X ini adalah sebuah list of string, dan oleh karena itu ini pasti S adalah string. Setiap elemen dalam X adalah pasti string karena ini adalah list of string. Maka kita yakin bahwa S adalah string. Nah, untuk setiap string dalam X kita print S-nya. Untuk setiap string dalam X yang kita assign ke variabel S nilainya, kita print S-nya. Maka jadilah hello world, karena kita punya dua. Hello dan world. Ya. Lebih nyaman dibanding cara-cara yang ya ini. Ini kalau kita bicara yang array sederhana, kalau array-nya penuh dengan, kalau ini penuh dengan operasi berbasis pointer, adik-adik bisa bayangkan ini bisa introduce bug yang kalau kita nggak teliti. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan di sini adik-adik? Iteration based on data structure seperti ini, ya tergantung bahasanya. Ini Java 5 yang tadi kita contohkan. Selesai.
Nanti kita akan masuk ke topik pembahasan tambahan. Tapi sebelumnya, apakah adik-adik ada pertanyaan atau tidak terkait dengan materi hari ini? Belum, Pak. Baik, kalau begitu saya coba absensi terlebih dahulu ya. Baik, semuanya masuk. 32/32. Mari kita lanjut, adik-adik. Oh ya, minggu depan kan kita akan ujian. Hari yang sama, jam yang sama kan adik-adik ya?
Betul. Jam yang sama, hari yang sama. Rabu jam 3. Jamnya yang berbeda, Pak. Bagaimana? Mulainya jam 1, Pak. Oh, jam 1. Oke, baik-baik. Jamnya beda ya. Baik, jadi 1 kali 24 jam besoknya udah akan saya kasih daftar nilainya. Jadi tolong diusahakan sebaik mungkin dalam menjawab ya. Soalnya enggak susah adik-adik, jadi tolong dikerjakan sebagus mungkin. Jadi kalau ujiannya adalah waktunya 1 jam lebih ini, maka ya diusahakan yang terbaik. Nah, sekarang berikutnya adalah terkait dengan topik tambahan, bonus ya. Sesuatu yang tidak akan diujikan tapi mungkin adik-adik rasa mungkin berguna. Misalnya adik-adik ada kebutuhan seperti ini. Misalnya ada kebutuhan, anggap X ini mewakili sesuatu yang luar biasa ya. Ya, bukan cuma variabel yang bisa di X, N, Y, N, Z, bukan ya. Bukan sesuatu yang sesimpel ini, bukan. Tapi anggaplah ini mewakili sesuatu yang lebih rumit, misalnya database connection, kemudian apakah file ada atau tidak, apakah terkoneksi ke internet atau tidak, gitu. Ini mewakili sesuatu yang lebih rumit, tapi kita simulasikan dengan angka-angka. Bisa saja adik-adik membuat sebuah fungsi yang misalnya A, adik-adik mungkin menulisnya begini, if X, lalu if Y, lalu if Z, lalu baru print sesuatu gitu ya. Sehingga di fungsi A ini adik-adik tentu di sini X dicetak karena X itu adalah true, Y adalah true, Z adalah true, maka cetak. Tapi kan adik-adik lihat ya, pola programming ini bukan konsep bahasa, ini adalah praktikal ya. Pola programming seperti ini mungkin membuat adik-adik akan selalu masih ingat, sekarang X berapa. Kalau X memenuhi kondisi, ya anggap apakah connected to the internet, itu adalah X. Lalu yes, true, maka, lalu apakah Y ini adalah database is connected, misalnya diwakili oleh Y, jika yes, true, maka baru Z dikerjakan, query misalnya gitu. Nah, ini sesuatu yang dalam, kemudian sekaligus melebar juga. Adik-adik mungkin bisa menggunakan cara begini. Kita punya teknik yang bisa saja, if not X, langsung return. If not Y, langsung return. If Z, baru do something. P tentu akan mencetak Z ini karena kita lihat ya, if not X, kalau logika kita adalah untuk contoh A sebelumnya, jika X terpenuhi, kita cek Y. Jika Y terpenuhi, kita cek Z. Baru kalau Z terpenuhi, kita lakukan sesuatu. Artinya kan ini sesuatu yang apa ya, kita bisa sederhanakan dengan pola kerja yang di fungsi B. Jika X tidak ada, ya udah return, kita lupakan. Kita tidak akan proses lebih lanjut. Tidak ada if dalam if tidak ada. Jika X tidak ada nilai, oke, return fungsi dari fungsi. Berikutnya, kalau X betul, kita cek Y. Jika Y tidak ada nilai, langsung return. Buat apa kita proses? Toh, kita butuh Y. Baru sampai di Z if Z, itu sudah pasti X sama Y terpenuhi. Jadi lihat ya, kode kita akan jauh lebih flat ya. Kita akan memikirkan satu hal pada satu waktu. Sehingga sesuatu yang sudah nggak akan tercapai kondisinya, langsung kita return dari fungsi. Ya.
kita perlu ingat bahwa kadang-kadang di bahasa-bahasa yang ekspresi pada if yang akan dievaluasi tidak harus explicitly true or false seperti halnya Python, kita mungkin perlu melihat kode ini baik-baik. If not x, if not x, if not y. Ya, if not x itu apa not x-nya? Nah, kalau kita bilangan kita tadi udah lihat ya, bilangan list kita udah lihat juga. Kalau bilangan boolean 1 itu adalah true, minus 1 itu adalah true, 0 adalah false. Sehingga kalau kita bilang if not x ya, kalau asumsi x adalah sama dengan 0. If not x, x not x misalnya. Maka tentu not x akan dicetak karena if not x bernilai true. Kenapa bernilai true? Karena if not x ya, bacanya if not x ya. Kalau kita lihat bahwa not x iya, not x bernilai true karena x adalah 0. Sehingga kalau kita punya x adalah list kosong dan kita punya if not x list kosong, maka ini pun akan tercapai. Not x, ya, karena memang listnya kosong. Kalau listnya ada isi, misalnya if not x, print list kosong, apa yang terjadi? Karena not x bernilai false. X-nya ada isinya. Kadang-kadang memang contoh-contoh seperti ini membuat sedikit lebih repot buat kita memahami karena ekspresinya itu tidak specifically, explicitly true or false. Ya. Kadang bisa membantu, kadang memang harus dilihat baik-baik gitu ya. Bahasa-bahasa dinamik mempermudah, tapi peluang untuk terjadinya bug itu memang cukup besar juga. Jadi kita harus cukup disiplin sebagai programmer. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak, maka kita bahas satu hal yang menarik. Sekarang kita lihat sebentar ya. Sekarang kita lihat baik-baik di iteration based on data structure. Kapan sebuah data kita bisa anggap iterable? Nah, iterable jadi gini, apakah sebuah struktur data selalu iterable? Kalau kita bicara soal perulangan, ya mari kita lihat, Python itu punya iterable. Ya. Jadi kita mesti melihat bahwa untuk sebuah struktur data itu dimungkinkan untuk diiterate, ya, maka
ketika bahasa tersebut support, maka secara eksplisit sebuah tipe data itu harus memang diprogram seperti itu. Ya. Jadi sebagai contoh di sini ada satu contoh. Kalau kita punya sesuatu yang kita bisa iterate over random iterable ini, maka kita harus mendefinisikan dua fungsi khusus spesial di Python untuk mempermudah kita. Ya. Untuk memungkinkan terjadi. Ya, tapi secara umum kita bisa gunakan for nantinya, sesuatu in sesuatu. Ya. Ini adalah mekanisme yang harus disediakan di Python kalau memang kita ingin iterate over data kita menggunakan for di Python. Ya. Nah ini sudah ada lama sekali sejak 2001. Ya, artinya Python baru berumur kurang lebih 10 tahunan ya gitu ya. Ya. Python. Ya, 10 tahunan. Ya. Jadi ini sesuatu yang sudah lama tapi tidak dari awal. Dari awal kita tidak punya mekanisme seperti ini. Ya. Lalu bagaimana dengan bahasa lain? Ya. Java punya mekanisme serupa gitu ya. Supaya kita bisa menggunakan hashtags dan sebagainya. Ya. Lalu bahasa-bahasa lain juga menggunakan mekanisme serupa untuk memungkinkan ini terjadi. Ya, jadi untuk sebuah bahasa mendukung sebuah cara supaya kita bisa iterate pada sebuah struktur data, ya, bahasa tersebut perlu menyediakan mekanisme bagaimana supaya iterasi itu dimungkinkan. Ya, tadi kita lihat bahwa kita gunakan iterator di Python dan sebagainya. Ya. Karena ini bukan mata kuliah tentang bahasa Python atau bahasa Java, kita harus tahu bahwa itu dimungkinkan. Apakah kita bisa buat tipe data user defined data type yang mendukung iterasi? Iya. Jawabannya adalah iya. Bagaimana caranya? Kalau di Java bagaimana, di Python bagaimana, itu adalah sesuatu yang kita mungkin ketahui bahwa ini bisa. Ya. Ketika adik-adik, karena ini mata kuliah konsep ya, kita tidak diwajibkan untuk memahami sampai ke implementasinya, sampai ke rincian bahasanya. Tapi ketika adik-adik bekerja di dunia nyata, ya, misalnya satu hari sudah lulus, berkarir di bidang pemrograman, ya, kita usahakan untuk membuat program yang memang kita bisa maintain code-nya. Jadi kalau kita memang perlu iterate over sesuatu, ya data struktur ini memang kita bisa pikirkan ini adalah sesuatu yang bisa diiterasi. Seperti halnya list kan iterable karena kita ingin mengiterate perulangan ini adalah based on setiap elemen dalam list tersebut gitu. Maka secara alami karena adalah tipe data yang built-in di Python, ya kita sudah langsung bisa. Tapi bagaimana dengan tipe yang adik-adik nanti buat sendiri? Ya, tentu ini sesuatu yang harus disiapkan. Apakah kita ingin mensimulasikan dengan cara berbeda, tidak menggunakan iterator, tidak menggunakan iterable, tidak menggunakan perulangan berbasiskan pada iterasi data struktur? Mungkin iya, kalau kita malas. Cuma kalau kita memang ingin buat code yang betul bisa di-maintain dan kita cukup rajin untuk merancang tipe data itu, ya kita rancang. Kalau bahasanya sudah support. Walaupun caranya mungkin tidak segampang kalau kita gunakan list, kita simulasikan dengan list dan sebagainya. Ya. Oke, saya rasa ini mungkin sampai di sini kita hari ini. Ya, apakah ada pertanyaan lagi sampai di sini adik-adik? Kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan, bisa via grup chat. Suara saya masih kedengaran ya?
Masih. Tes? Masih ya, baik. Kalau adik-adik punya pertanyaan, silakan bisa di grup chat. Ya, entah sudah lulus mata kuliah ini silakan. Atau kalau satu hari saya tidak lagi di kampus, di industri, maka tetap bisa chat, silakan. Ya, untuk ujian tolong dipersiapkan baik-baik supaya hasilnya bisa optimal. Adik-adik juga dapat pengetahuan dari mata kuliah ini. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya di sore ini. Sampai ketemu lagi setelah ujian. Pak, boleh tanya dulu. Silakan Andrea, silakan. Pak, untuk ujian tuh lebih ke arah teori apa kayak kita ngebenah dari codingan gitu, Pak? Codingan tidak, Andreas. Codingan pasti tidak. Tapi Ya. kita perlu tahu misalnya perulangan. Perulangan kan sesuatu yang secara umum berbagai bahasa support. Iya. Ya. Tapi Andreas akan ditanya misalnya, masing-masing bahasa itu seperti apa sih gitu misalnya gitu. Untuk perulangannya gitu ya, Pak. Ya, misalnya contohnya ya. Jadi sesuatu yang di konsep umum-umum saja. Jadi tidak akan ditanya bagaimana cara buat for di bahasa C, tidak akan seperti itu. Ya. Tentu untuk memenuhi waktu yang setahu saya sih waktunya sangat terbatas ujiannya. Dan soalnya kalau nggak salah 8 ya. Jadi untuk memenuhi waktu yang sempit, soalnya tidak akan terlalu susah dan jelas bukan menganalisis coding, tidak. Tapi berupa konsep. Intinya bahwa kita tahu bahasa ini misalnya support feature ini gitu. Bahasa ini tidak support feature ini. Sehingga ditanyakan bahasa-bahasa apa yang support feature ini ya. Jangan dijawab yang tidak support gitu. Artinya adik-adik kan harusnya open book sama bisa internet kan ya harusnya ya. Oke, Pak. Ya, harusnya bisa kan ya. Harusnya bisa kan internet atau open book. Bisa harusnya. Bisa tergantung bapaknya sih. Ada Oh, ini. sayanya. Ya, sayanya. saya close book atau open book juga gitu biasanya. Oh, kalau saya sih open saja. Maksudnya open book oke, internet juga oke. Maka adik-adik kan bisa mencari kan ya bahwa untuk mata kuliah konsep kita perlu paham konsepnya. Tapi konsep saja tanpa melihat implementasinya di bahasa mana, kita kadang juga terlalu abstrak. Oleh karena itu akan ditanyakan bahwa ada konsep, tapi adik-adik juga perlu contoh nyatanya. Nah, contoh nyatanya ini adik-adik harus browsing. Harus mungkin kalau adik-adik sudah paham beberapa bahasa, mungkin adik-adik bisa menggunakan pemahaman tersebut. Tapi kalau misalnya adik-adik belum terlalu nyaman dengan beberapa bahasa, adik-adik perlu cari tahu kira-kira di bahasa ini support nggak ya perulangan misalnya. Support nggak ya seleksi, support nggak ya array misalnya. Semacam itulah. Oke deh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Andreas. Jadi demikian semoga jelas ya adik-adik ya. Selamat sore. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi setelah ujian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.